sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Dukcapil Sapa Warga yang sesi yang kedua setelah 2 minggu yang lalu kita bertemu untuk perdana, ya. Salawat dan salam para junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Sahabat Dukcapil yang berbahagia, terima kasih telah bergabung sambil menunggu yang lain. Yang pertama, kita hari ini secara khusus mencoba mendiskusikan, membicarakan terkait dengan akte kelahiran. Oleh karena itu, saya hari ini didampingi oleh Ibu Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Ibu Nurmalija, yang akan banyak berbagi nanti sharing informasi di seputar masalah akte kelahiran. Ya. Untuk hari ini ada sedikit berbeda dengan sesi sebelumnya, di mana sambil kita berdiskusi, sambil teman-teman bertanya, nanti kami menjawab, kita akan adakan kuis. Ya, ini. Kita akan adakan kuis, di mana nanti saya dan Ibu Nurma akan mengajukan pertanyaan, lalu teman-teman boleh menjawab di chatting, terutama di chatting, dijawab selengkap mungkin, sebanyak mungkin, sehingga nanti kami akan memilih dari jawaban teman-teman mana yang jawabannya paling banyak unsur benarnya. Ya. Nah, kepada yang memenangkan kuis, kami akan menyediakan hadiah menarik dan nanti bisa diambil ke Dinas Dukcapil mungkin pada hari Senin lah, ya, pada hari Senin. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita bicarakan mengenai akte kelahiran, kami persilahkan juga teman-teman untuk mulai bertanya di chatting Zoom ini, atau juga bisa ke nomor WA, ya, nomor WA 0811 6873 6873 225, ya, 225. Itu juga bisa nanti host akan menyampaikan pertanyaan teman-teman yang melalui WA kepada kami untuk direspon. Teman-teman sekalian, untuk mengingatkan bahwa kita masih COVID, sehingga di Dukcapil pelayanan memang prioritasnya masih kepada masyarakat yang sangat-sangat mendesak kebutuhannya, kemudian yang emergensi, dan mungkin yang memang harus perekaman. Sedangkan di luar itu kami berharap masyarakat untuk memanfaatkan layanan online yang sudah kami sediakan dari awal COVID, dari awal Maret dulu, sehingga kita tidak terjadi pengumpulan massa yang terlalu banyak di Dinas Dukcapil, ya. Kepada teman-teman yang memang harus, kondisinya harus datang ke Dukcapil untuk meminta pelayanan, kami berharap teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker mulai dari luar rumah, ya. Lalu nanti setiba di kantor Dukcapil, silakan mencuci tangan di wastafel yang sudah kami sediakan di teras, lalu masuk ke dalam ruang layanan sesuai dengan pengaturan antrian yang sudah kami tetapkan, sehingga di area layanan kita tetap jumlah warga yang menunggu antrian atau yang menunggu layanan itu tidak terlalu banyak, ya. Ini mungkin sebagai pengantar saja. Selanjutnya kita minta dulu ini sharing awal dari Ibu Kabid kita, dan yang paling terkait dengan apa itu akte kelahiran, lalu manfaatnya apa, terus kalau yang nggak punya akte, apa sih resikonya. Saya kira ini kita persilakan kepada Ibu Nurman. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa kabar? Aceh Tamiang sehat? Mudah-mudahan kita semua pada sehat walafiat, ya. Senang dapat berjumpa kembali dalam acara season kedua kita, yaitu Sapa Warga Dukcapil. Baik, hari ini kita akan coba mengangkat dengan tema pencatatan kelahiran, ya. Apa itu pencatatan kelahiran, ya? Yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran yaitu memberikan pengakuan hukum dari negara
terhadap identitas silsilah dan kewarganegaraan seseorang yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta kelahiran. Hak identitas anak itu ada dicantumkan dalam undang-undang ya, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga beberapa peraturan lainnya. Nah, apa itu kelahiran? Sama-sama kita tahu kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Itu yang tadi apa yang dimaksud dengan kelahiran ya. Selanjutnya, mengapa setiap orang harus memiliki akta kelahiran? Akta kelahiran mempunyai banyak manfaat bagi penduduk sehingga bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, manfaat kepemilikan akta kelahiran sangat banyak. Nah, mungkin ada beberapa yang kita merasa itu tidak penting dan tidak pernah kita dengar ya. Mungkin ada beberapa item coba akan saya sebutkan di sini dari manfaatnya. Yang pertama, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan juga status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah. Yang keempat, masuk sekolah, TK sampai juga dengan perguruan tinggi itu diminta akte kelahirannya. Nah, yang kelima, melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan Polri. Akhir-akhir ini kita banyak yang ikut-ikut tes TNI Polri itu memperbarui akta kelahirannya karena mungkin tidak terdata ataupun memang ada kesalahan tidak sesuai dengan ijazahnya. Nah, manfaat yang lainnya yaitu pembuatan KTP, KK, dan NIK. Kenapa bisa berkesinambungan dengan KTP, KK, dan NIK? Biar sama data kependudukannya dengan akta kelahiran ya. Dan juga pembuatan SIM, mungkin di daerah kita belum diterapkan pembuatan SIM dengan melakukan akta kelahiran. Namun kalau yang selanjutnya itu pembuatan paspor. Paspor itu mungkin salah satunya yaitu akta kelahiran syaratnya. Boleh juga ijazah dan juga surat nikah bagi yang sudah berkeluarga. Nah, yang selanjutnya pengurusan tunjangan keluarga. Ini mungkin untuk pegawai ya, pegawai negeri sipil ataupun pegawai lain-lain, dan juga BUMN dan juga swasta lainnya. Nah, yang selanjutnya pengurusan warisan, pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagi pegawai, dan juga melaksanakan pencatatan perkawinan. Sekarang salah satu syarat untuk menikah harus ada akte kelahiran. Ya, itu memang sudah dikeluarkan secara peraturan harus punya akte kelahiran kalau mau berumah tangga, baik pasangannya dari suami maupun dari pihak istrinya. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah haji dan juga pengurusan pengakuan anak harus punya akte kelahiran terlebih dahulu dan juga pengurusan pengangkatan anak ataupun adopsi. Nah, itu adalah beberapa item manfaat kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya tadi kita kan udah bahas manfaat. Nah, ini coba kita buka dengan akibatnya. Akibat tidak memiliki akte kelahiran ya. Banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya kalau tidak memiliki akte kelahiran. Dan juga dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia. Diproses peradilan berdasarkan akta kelahiran. Itu akibat yang secara umum sesuai dengan kekuatan hukum. Lain dengan akibat yang tidak memiliki dari manfaat tadi, ya kan? Nah, selanjutnya itu kita akan coba membuka persyaratannya. Saya rasa warga Aceh Tamiang sudah banyak tahu persyaratan akta kelahiran itu kan. Tidak hal yang sudah sulit lagi sekarang. Kita sudah hanya kecapi itu ataupun secara online itu hanya melengkapi dengan pelaporan kelahiran saja. Kalau lain-lainnya sudah rata-rata sudah paham. Nah, salah satu persyaratannya yaitu surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran. Nah, bagaimana kalau yang membuat akte itu adalah orang dewasa? Surat kelahiran dari bidannya tidak ada lagi. Itu bisa digantikan dengan surat pertanggungjawaban mutlak
kebenaran data kelahiran bagi yang tidak dapat melampirkan surat kelahiran dari penolong kelahiran ya, baik itu rumah sakit, dokter ataupun bidan. Nah, fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga ini yang telah ada nama anak yang akan dibuatkan akta kelahirannya. Kalau belum ada nama berarti kita harus menambahkan anggota keluarga dulu di kakak kita. Nah, selanjutnya fotokopi kartu tanda penduduk KTP pelapor satu orang. Ini biasanya jadi pelapor itulah orang tua yang bersangkutan. Kita melakukan anak kita untuk dibuatkan akte kelahiran. Nah, yang kelima fotokopi buku nikah orang tua. Bagaimana kalau buku nikah tidak ada? Banyak warga kita yang menikah siri ya Bapak Ibu, itu boleh diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pasangan suami istri bagi yang tidak dapat melampirkan buku nikah ataupun kutipan akta perkebunan tua yang bagi non muslim. Nah, SPTJ ini Bapak Ibu bisa dapatkan langsung di Capil ataupun kita bisa buka langsung di website kita ya, website Dukcapil ID Tamiang ya, Tamiang Kap ya. Nah, yang keenam itu kalau sudah dewasa sebaiknya melampirkan ijazah biar kita sesuaikan. Jadi tidak ada kesalahan data dari tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun yang berbeda dengan ijazah ya. Nah, kalau yang terakhir ini Bapak Ibu mungkin untuk asal usul anak yang tidak diketahui. Kan kita sering tuh sekarang kejadian ditemukan seorang anak tanpa dikenali asal usulnya. Nah, ini bagaimana? Itu harus ada surat dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin itu persyaratannya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa kalau untuk akta kelahiran kita tidak menjadi hal yang baku lagi. Alhamdulillah kita memang biarpun sudah tua, mudah-mudahan sudah punya akte kelahiran. Baik, mungkin dengan penjelasan dari saya ini ada rekan-rekan yang kurang paham atau bagaimana. Di sini saya melihat banyak rekan-rekan kita yang sudah bergabung lebih kurang 26 ya. Selamat bergabung, selamat datang di Sapa Warga Dukcapil Aceh Tamiang. Kita akan berusaha untuk melayani masyarakat dengan bahagia, dengan pelayanan yang prima ya Bapak Ibu ya. Kami mohon kritikan dan masukannya untuk kami terus maju dalam melayani masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, dalam hal ini akan coba mohon izin Pak Kadis, mungkin saya kembalikan ke Pak Kadis bagaimana untuk proses kita selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Dukcapil yang berbahagia, kalau sudah ada hal-hal yang ditanyakan silahkan mungkin mengangkat tangan, nanti Bang Rijal yang akan mempersilahkan untuk membuka mic-nya, atau juga boleh bertanya melalui chatting room di Zoom ya. Sambil menunggu itu, mungkin saya menambahkan sedikit informasi untuk kita di Aceh Tamiang. Berdasarkan data terakhir, alhamdulillah kalau untuk anak-anak kita yang usia 0 sampai 18 tahun ini 99% lebih ya itu sudah memiliki akte kelahiran. Alhamdulillah, jadi adik-adik kita yang usia pendidikan itu sudah punya akte kelahiran. Hanya saja untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya nih yang masih sedikit yang punya akte kelahiran ya. Berdasarkan data kami dari hampir 300.000 penduduk kita di Aceh Tamiang, itu baru angkanya sekitar 55% paling yang mempunyai akte kelahiran. Ya. Jadi memang masih cukup banyak. Kami di Dukcapil bersama dengan kawan-kawan relawan PRK ini di desa masing-masing, ini sudah mulai bekerja keras untuk membantu masyarakat. Ya, minggu yang lalu Pak Bupati kita telah menyerahkan secara simbolis 7.181 ya Bu Nurma akte kelahiran yang diurus melalui PRK. Jadi ini akan masuk tahap kedua sehingga pada warga masyarakat kami persilahkan untuk menghubungi PRK-nya masing-masing supaya bisa dibantu. Jadi nggak mesti datang ramai-ramai ke Dukcapil, cukup melalui kawan-kawan PRK yang sekarang di masing-masing kampung di Aceh Tamiang itu sudah ada ya. Seperti itu. Kayaknya tadi sudah ada yang ngangkat tangan ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Pertanyaan sudah ada pertanyaan. Di chatting sudah ada.
Memang Pak Kadis, kalau kita Ya. pertimbangkan untuk akte kelahiran yang semua umur, khususnya orang-orang yang sudah dewasa, Ya. mungkin banyak kendala yang didapat oleh petugas kita, yaitu petugas yang di kampung ya, karena rata-rata orang tua menganggap itu sudah tidak penting lagi ya kan Pak. Padahal kadang-kadang hal itu sangat diperlukan. Siapa tahu dapat rezeki kita bisa menjalankan ibadah haji kan. Nah, jadi kebiasaan di warga kita itu di situ perlu, di situ baru mengurusnya. Makanya kita menghimbau keluarga kita itu Pak, kalau bisa sebelum ada keperluannya para warga kita itu sudah punya akta kelahiran. Karena mengingat nanti imbasnya bisa diperlukan untuk anak-anak juga yang akan melanjutkan sekolahnya. Nah, mungkin untuk akte kelahiran ini kita harus banyak bersosialisasi juga Pak, bagaimana dengan manfaatnya tadi, karena kalau untuk anak di bawah umur kepentingan sekolah memang sudah perlu, masalahnya hanya di orang dewasa. Makanya cakupan kita untuk di semua umur itu agak lumayan masih jauh ketinggalan ya Pak ya. Ya, jadi memang sahabat sekalian, kita menemukan kasus atau kondisi di mana misalnya beberapa bulan yang lalu ada warga Aceh Tamiang yang ingin mengikut tes TNI ya, penerimaan TNI, anaknya sudah punya akte, tapi ternyata waktu ingin mendaftar, akte orang tuanya juga dibutuhkan, baik akte kalau orang tuanya masih hidup, akte kelahirannya, dan kalau orang tuanya ternyata sudah meninggal, ternyata akte kematiannya juga dibutuhkan, gitu teman-teman. Jadi ini memang kita harus persiapkan sedini mungkin ya teman-teman sekalian, supaya kebutuhan kita maupun kebutuhan anak-anak kita, ya, sehingga apapun nanti mereka kebutuhannya untuk sekolah, untuk meneruskan pendidikan, atau juga untuk keperluan-keperluan lain, ya, bantuan sosial dan lain sebagainya, ini tidak mendapat kendala dari sisi kelengkapan administrasinya, ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap kerjasama ini seluruh warga. Kami insya Allah akan memudahkan semua urusannya, mempercepat semua prosesnya. Tinggal masyarakat, mari bekerja sama dengan PRK, ya, lengkapi saja persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, atau tidak banyak, hanya yang prinsip item saja. Walaupun tidak punya lagi buku nikah, tidak lagi punya surat kenal lahir, sekarang sudah ada surat pernyataan, ya, nanti yang di kawan-kawan di PRK itu sudah ada formatnya, nanti tinggal diisi. Jadi tidak ada lagi kendala sebenarnya, yang penting sama-sama kita lengkapi saja persyaratannya, nanti kami yang di Dukcapil yang akan memprosesnya secara cepat. Saya kira ini. Pak Rinjal, ada pertanyaan yang mau diinginkan? Ya. Oke ya, ini sudah ada pertanyaan yang ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Yani ya. Ini saya bacakan saja dari Desa Grenggam Kejuruan Muda ya. Iya. Kejuruan Muda. Oke, ini banyak pertanyaannya. Dua pertanyaannya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Pak Muhammad Yani, apakah manfaat akte bagi orang yang telah berumur 5 tahun ke atas? Wah, ini ya, udah tua ya, tuh apalagi akte. Lalu yang kedua, apakah anak yang tidak punya pendidikan atau tidak bersekolah memerlukan akte juga? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Apa kegunaan akte bagi anak yang nggak sekolah, nggak punya pendidikan? Wah, ini pertanyaannya lumayan nih Bu Nurma, dari Pak Yani ya. Mungkin Ibu Nurma bisa respon dulu. Yang pertama, apakah orang tua yang sudah berumur 5 tahun ke atas itu juga perlu akte? Kita punya warga kami yang ini ada 41 orang yang usianya di atas 100 malah. Nah, ini sedang kita cari nih, beliau-beliau ini kondisinya seperti apa, juga kita mau lengkapi aktenya. Apa sih gunanya akte bagi orang yang sudah berusia lanjut? Silakan Ibu Norma. Makasih Pak, makasih Pak Yani atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Kita coba akan menjelaskan di sini manfaat untuk akte untuk umur 50 tahun ke atas ya. Memang yang kita hadapi itu menumbuhkan rasa perlunya akte kelahiran itu bagi orang yang sudah dewasa, ya kan Bapak Ibu. Nah, kita tidak pernah memungkiri rezeki itu Allah yang mengatur, ya nggak Pak Kadis? Ya. Kan? Nah, siapa tahu Allah memberikan rezeki, kemudahan tiba-tiba kita dapat panggilan ke Baitullah, ya kan? Nah, persyaratannya apa? Akte kelahiran. Kita tidak boleh pesimis. Nah, jadi apapun cerita, akte itulah suatu dokumen haknya kita
sebagai warga negara Indonesia ya, itu pembuktian data kependudukan kita. Jadi Bapak Ibu saya rasa kalau untuk akte itu memang tanpa pandang umur memang diperlukan. Memang diperlukan. Nanti imbasnya kemana? Bisa jadi untuk anak-anak keturunan kita juga. Siapa tahu pas kita sudah tidak punya tidak ada banyak usia lagi Pak, meninggalkan harta sekian hektar Pak, ya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, sering sekali pembagian ahli waris itu diminta akte kelahiran dan juga akte kematian kalau memang sudah meninggal. Jadi kalau kita katakan tidak penting atau manfaatnya tidak ada, tidak mungkin. Semua negara itu sudah mempertimbangkan, pasti ada manfaatnya bagi warga negara Indonesia. Oleh anaknya ya, juga, ya, benar Pak. Pas mau tes sekolah ya Pak, kayak jadi kan kita nggak pernah nyangka yang tes sekolah anak kita. Tetapi kenapa orang tuanya harus juga melampirkan akte kelahiran? Ya, kita tidak tahu ke depannya negara akan lebih mementingkan dokumen kependudukan kita. Jadi saya rasa apapun usia kita, sebaiknya kita lengkapi dokumen kependudukan kita. Nah, itu mungkin manfaatnya ya bagi yang untuk 50 tahun ke atas. Nah, dan kedua itu kegunaan akte bagi yang tidak melangsungkan pendidikan lagi ya, ataupun yang anak tidak sekolah ya Pak ya. Sebenarnya memang hal seperti itu sangat kita sayangkan. Kita berharap warga negara kita itu, anak-anak kita itu semua mempunyai pendidikan yang cukup. Nah, kan? Nah, karena banyak kejadian, Bapak Ibu, kita sudah pernah mengalami beberapa kasus langsung ke Capil. Ya kan? Tidak tamat sekolah SD, tiba-tiba mau berangkat ke luar negeri. Dapat tawaran pekerjaan di luar negeri oleh pihak keluarganya. Nah, syaratnya apa? Buat paspor. Nah, sebelum buat paspor, syaratnya apa? Akte kelahiran kan? Nah, jadi tidak mesti akte kelahiran itu bagi anak yang tidak punya sekolah lagi ataupun tidak mengikuti pendidikan lagi. Jadi tidak ada bahasa di kita itu ataupun penilaian yang salah. Kenapa akte itu harus kita miliki? Kalau memang kita tidak sekolah, bukan hanya untuk pendidikan Bapak Ibu semua. Itu adalah untuk masa depan kita semua. Rezeki kita tidak ada yang tahu bagaimana ke depannya. Apakah kita nanti dapat panggilan, bisa tiba-tiba kita buka, ataupun ada panggilan kerja ke Arab Saudi, ya kan Pak? Kan nggak tahu, kita nggak tentu. Nah, apapun cerita, dasar pertama pembuatan paspor itu adalah akte kelahiran. Dia tidak pandang pendidikan. Ijazah itu diminta diserahkan hanya jikalau sudah punya ijazah, supaya tidak ada kesalahan data-data dengan di ijazah. Jadi sebelum kita keluarkan akte kelahiran, kita perhatikan dulu ijazahnya, ya kan? Bapak Ibu sering sekali permasalahan sudah punya akte kelahiran, ternyata data di ijazah juga berbeda. Jadi persyaratan itu hanya tambahan bagi orang dewasa yang membuat akte kelahiran kalau sudah punya ijazah. Jadi Pak Yani, saya rasa mungkin juga warga Aceh Tamiang, kita tidak boleh pesimis, Bapak Ibu, kita harus menganggap semua dokumen kependudukan itu penting bagi kita. Enggak bagi kita dan juga keturunan-keturunan kita dan keluarga kita ya, Pak Kadis ya. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya jawab hari ini Pak. Terima kasih Bu Nurma. Jadi memang sama-sama kita pahami semua dokumen kependudukan itu harus dimiliki secara lengkap oleh penduduk Indonesia ya, semua warga negara Indonesia. Dengan lengkapnya dokumen-dokumen kependudukan, maka yang pertama sekali adalah seluruh penduduk itu akan terlindungi. Iya, benar, Pak. Kemanapun dia nanti berada, terdampar kemana dan sebagainya, orang akan bisa mengidentifikasi, oh ini penduduk Indonesia, Tamiang dan sebagainya, sehingga bisa mendapat perlindungan oleh negara. Yang kedua tentu dengan lengkapnya dokumen kependudukan, semua layanan publik, baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ya, ini semua akan mudah didapatkan, tidak ada terkendala. Sebagaimana kita pahami sekarang, seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, ini menggunakan data kependudukan kita sebagai acuan. Ya, benar. Jadi kalau ada yang kurang, itu nanti pasti ada yang tidak bisa didapatkan oleh warga kita. Ya, baik. Ini masih ada lagi pertanyaan sangat menarik ini malam. Ya. Ya, kita yang live dulu atau yang via WA? Yang live dulu ya. Oke, siapa ini kesempatannya? Ibu Iklima ya. Oke, silakan ini di mute dulu unmute dulu mic-nya supaya keluar suaranya. Iklima ya. Silakan. Nama saya Iklima. Ya.
Saya dari Gelanggang Merak mau bertanya. Kemarin kan Pak Bupati udah menyerahkan akte ke Oh iya. kecamatan saja, Pak. Oh, iya. Kemana saja diserahkan ya. Itu aja. Kak Iklima, ada yang lain pertanyaannya? Silakan. Kalau masih ada. Itu Oke. aja. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Kak Iklima dari Gelanggang Merak, Kecamatan Majapahit ya. Ya. Terima kasih. Jadi memang kemarin saya coba respon aja. Kemarin hari Jumat yang lalu ya, Jumat yang lalu Pak Bupati kita secara simbolis membagikan 7.181 akte kelahiran yang telah selesai kita proses bersama ini dengan bantuan para datuk penghulu dan terutama sekali oleh PRK. Jadi PRK kita dari hampir semua desa telah mengajukan pengurusan akte kelahiran masyarakat dan 7.181 sudah selesai sehingga kita bagikan kemarin. Nah, saya nggak hafal tapi hampir semua kecamatan ya. Semua kecamatan ada, walaupun mungkin tidak seluruh desa. Karena ini terus berproses. Jadi nanti coba kita lihat ya, yang Bu Iklima apakah Gelanggang Merak juga sudah selesai. Tapi yang sudah masuk tahap pertama, sekitar 9.000 pengajuan, itu yang lengkap dan sudah clear and clean 7.000 itu sudah selesai. Jadi kita akan ini sudah mulai dibagikan. Yang masih ada pending karena ada kekurangan, ini silakan dilengkapi, kita akan lanjutkan. Begitu juga nanti kalau di Gelanggang Merak masih ada warga kita yang belum mendaftar untuk akte kelahirannya. Ya, Ibu Iklima juga mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita di Gelanggang Merak, ayo segera lengkapi, ya, supaya kami segera bisa proses. Ya, Insya Allah semua kecamatan kemarin ada, tapi kalau desanya memang banyak ya, mungkin sekitar 90-an desa itu ada yang sudah kita selesaikan. Tapi ini belum seluruhnya selesai. Jadi kenapa? Karena tadi sebagian yang sudah ada diantarkan kita proses. Yang lain silahkan menyusul nanti. Ya, Ibu Prima, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Dari mana ini? Kecamatan Kota Kuala Simpang. Wah, ini kawan-kawan Ya, dari ayo. kota ya. Bagian tim tes pelayanan ini ya. Baik. Ya. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin bertanya dari Kecamatan Kota Kuala Simpang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama itu ada warga kami itu NIK di KK dan akte kelahirannya itu berbeda dengan NIK di KTP-nya. Sementara yang benar itu datanya adalah NIK di KK dan akte kelahiran itu sudah benar gitu, Bu. Jadi yang di NIK KTP-nya yang salah. Itu solusinya bagaimana? Terus yang kedua lagi berkaitan dengan adanya NIK di KTP yang dimiliki oleh maksudnya satu NIK KTP itu ada 2 orang. Begitu, Pak. Jadi itu kaitannya sih dengan bantuan UMKM kemarin gitu ya, Pak ya. Jadi waktu dicek di kita itu NIK-nya mereka memberikan NIK dengan NIK KTP yang sama. Ternyata setelah keluar di bank itu dimiliki oleh orang lain gitu. Terus pertanyaan ketiga mengenai petugas registrasi kampung. Itu bagaimana Pak kelanjutannya dengan petugas registrasi kampung? Kami mohon infonya terkait dengan insentif untuk petugas registrasi kampung, terus juga mengenai tupoksi tugas PRK sendiri, dan saran dari kami apakah PRK itu sudah ada perbuknya, karena kan berkaitan dengan adanya insentif untuk petugas PRK itu kan nantinya kan diatur dalam SBU gitu ya Pak. Jadi itu gimana Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Sekjam juga ini. Suara saya jelas Pak Sekjam? Jelas ya? Oke, baik. Ini direspon dulu terkait dengan NIK ya. Ini teman-teman sekalian, di data kita memang belum sempurna ya, masih ada sebagian kecil memang persentasenya sedikit sekali data kita yang belum fix gitu ya, ada yang mungkin NIK-nya ganda, ada yang NIK-nya dipakai di 2 nama gitu ya.
Tapi ini angkanya sudah sedikit, ya sedikit sekali. Jadi namun demikian kita di Dukcapil seluruh Indonesia komit persoalan-persoalan ini akan kita selesaikan. Insya Allah ada solusinya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi misalnya, NIK, dua NIK, yang pertama di KK dan di akte itu sama, lalu ada NIK di KTP ini yang berbeda. Nah ini mungkin saran saya warga yang bersangkutan, mohon datang ke Dukcapil ini, karena kami harus cek dulu biometriknya. Ini sebenarnya di mana yang memang nanti akan digunakan. Kalau nanti ternyata NIK itu yang KTP yang harus diselamatkan, dipakai, maka nanti KK dan akhirnya akan kita perbaiki. Insya Allah warganya tidak akan dirugikan. Tapi memang mohon segera ke Dukcapil supaya cepat kita perbaiki. Sehingga nanti waktu ada keperluan akte atau KK-nya atau yang lainnya, ini warga sudah beres permasalahannya, ya. Kemudian juga ada NIK yang dimiliki oleh 2 orang. Ini juga tidak bisa dipungkiri kelemahan kita. Pernah terjadi misalnya waktu perekaman massal di kecamatan, ya, karena mungkin antriannya lama. Jadi waktu dipanggil Sipolan, yang duduknya Sipolan misalnya. Ini juga ada kita temukan kasus-kasus, ya. Tapi sekali lagi kasus seperti ini sebenarnya tidak banyak. Kepada warga yang kasusnya seperti ini memang kami mohon betul-betul ya datanglah ke Dukcapil. Memang harus kita klarifikasi dulu data biometriknya, sidik jari, iris matanya, supaya kedepannya tidak ada lagi duplikat-duplikat atau ganda seperti itu. Ya, insya Allah ini menjadi prioritas kami. Karena memang walaupun sedikit, ini akan menjadi kendala bagi warga kita kalau nanti berurusan, ya. Itu yang kami harapkan seperti itu pada masyarakat. Terkait dengan PRK, mungkin Ibu Nurma bisa memberi penjelasan ini nih, orang kecamatan nampak sayang dengan PRK ini. Masih PRK seperti apa? Silakan Bu Nurma. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin rekan kita di Kecamatan Kuala Simpang, memang PRK saat ini bekerja boleh dikatakan sebagai relawan kita, ya. Kita kemarin memberikan bimbingan teknis secara bergiliran setiap hari 1 angkatan, ya. Jadi kan berjumlah dengan 426 CRK yang kita bina. Nah, di sini kita kemarin mungkin rekan-rekan kita masih dalam tahap uji coba. Bagaimana kalau kita mencoba PRK ini kita berikan tugas dengan pelayanan akta kelahiran. Nah, mungkin kan yang kita timbulkan saat ini yaitu banyak berkas yang disampaikan ke kita, tetapi peran PRK itu masih dalam keadaan tanda kutip ya, masih relawan ya, belum ada ikatan apa-apa di kita. Namun kemarin hari Jumat kemarin kalau nggak salah ya Pak, kita sudah mengedarkan surat rekomendasi dari Pak Kadis dan juga dari Pak Bupati tentang pengangkatan PRK. Memang dari kita Bapak Ibu sekarang hanya di dana desa ya Pak, karena kan anggarannya itu, honor itu hanya bisa saat ini dibuatkan di dana desa. Cuman kalau untuk peraturannya Bapak Ibu kita doakan bersama-sama. Peraturan gubernur mungkin tidak lama dan kuat untuk diperkuatkan status PRK ini. Nah, mungkin dengan adanya pergub ini nanti rekan-rekan PRK akan lebih jelas statusnya. Mudah-mudahan 2021 ya Pak Kadis ya, mereka akan lebih jelas statusnya. Jadi saya di sini Pak hanya bisa mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan segala usaha rekan-rekan PRK dijabah Allah untuk mendapatkan pahala ya, karena tujuan mereka sangat mulia. Dengan hanya status relawan mereka bisa mengumpulkan hampir lebih 9.000 permohonan akta kelahiran. Saya sangat approve waktu itu. Saya tidak menyangka sama sekali dengan hanya bimbingan teknis 1 hari yang kita berikan memunculkan rasa semangat mereka untuk warga kita semua itu punya dokumen akta kelahiran. Saya mungkin saat itu agak-agak terharu Pak Kadis terus terang aja, karena tidak menyangka kalau tanpa biaya apapun mereka mau bekerja. Alhamdulillah saat ini kita tidak ada melihat hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan sampai ke depannya pun tidak ada. Ya, mungkin itu dari kecamatan kota. Kalau untuk tugas dan juga tupoksinya, mereka kita berikan secara penuh mendampingi warga Aceh Tamiang dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Ya,
langsung mungkin di desa masing-masing itu ada dua petugas registrasi kampung yang akan dibagi mungkin per dusun ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin nanti dengan adanya peran PRK ini warga yang sibuk yang tidak ada waktu untuk mencapil mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan adanya petugas kita ini di masyarakat. Mungkin itu dari Kecamatan Kota Simpang, mudah-mudahan berkenan ya dengan jawaban dari kami. Oke. Ya, mari. Baik, terima kasih Bu Nurma. Memang sekarang ini kalau landasan regulasinya untuk di Aceh itu kan memang ada instruksi gubernur ya. Untuk pengangkatan PRK dan pembiayaannya dari dana desa. Ya. Di dalam Pergub dana desa juga sudah dicantumkan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang bisa dibiayai dengan dana desa. Ya. Ini dasarnya juga dari Permendagri. Tinggal di masing-masing desa kita atau kampung kita, di dalam APBD kampungnya ini dianggarkan masing-masing. Ya. Kami sebenarnya tahun ini sebelum COVID itu hampir semua desa sudah mengalokasikan. Hanya saja memang karena situasi COVID banyak dana kita direfokusing dialihkan untuk mendukung terkait dengan penyelesaian pandemi COVID, maka sebagian kampung ini sudah mengalihkan dana. Tapi sebagian masih ada. Jadi silakan dato-dato yang sudah menerima surat dari Pak Bupati, juga rekomendasi dari kami dari Dinas Dukcapil, silakan mengangkat petugas registrasi kampung dengan SK Pak Dato. Nah, kalau masih ada anggarannya untuk biaya operasional atau honor, ya silakan. Nah, kami di Dukcapil untuk tahun depan juga bersama dengan Kepala BPM sudah berkoordinasi, kita akan komit untuk mengawal supaya nanti di SPU, sebagaimana disampaikan, dicantumkan nilai besarannya supaya ada kesetaraan itu terkait dengan honor ya, walaupun nanti karena desa kita berbeda-beda, jaraknya berbeda-beda, ada yang sana-sana jauh, bisa jadi di desa-desa yang jauh ini Pak Dapurnya menyediakan biaya operasional transportasi supaya nanti kawan-kawan PRK ini tidak kesulitan dalam membantu masyarakat mengurus aktivitasnya. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lain ya. Melalui WA kemarin ya tadi ya. Ini dari Bang Andi Nova, bukan Andi Noya ya. Bang Andi Nova di Perkebunan Serwe. Perkebunan Serwe. Pertanyaannya, waduh ini agak berat ini kayaknya. Apa yang harus dilakukan ya apabila orang tua berdomisili di Tamiang, sedangkan anaknya lahir di luar Tamiang? Nah ini Bu Nurma. Apakah akte lahir anaknya dibikin di tempat anaknya lahir atau dibikin di Aceh Tamiang? Nah, ini ahlinya Ibu. Silakan. Ya, benar. Sebenarnya mau kita lahir dimanapun, sekarang pengurusan akte kelahiran itu yaitu tergantung orang tua domisilinya di mana. Tapi tempat lahirnya tetap di kota yang dilahirkan. Tidak mesti harus kita bawakan ke orang tua yang domisili. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Kadis tidak menjadi suatu permasalahan ya. Mungkin ada warga bingung lahirnya misalnya kita bilang di Medan gitu kan. Nah, ternyata yang kita membuat akte kelahirannya di Aceh Tamiang karena dia warganya Aceh Tamiang. Itu kita tetap buatnya di tempat kita. Tergantung kan keluarganya letaknya domisilinya di mana. Nah, hanya yang kita ikuti yaitu tempat lahirnya berdasarkan dari surat lahir yang dilampirkan. Misalnya kalau di rumah sakit Pak itu di Medan ataupun di pihak bidang-bidang rumahan pas juga orang tua sana Pak kan kita banyak nih pasangan ya di tempat dia tinggal di Tamiang. Banyaknya apa seperti itu Pak. Kita ibu-ibu muda begitu mau proses melahirkan pulang ke orang tua kita. Ternyata status di kakak adalah menjadi warganya kita. Nah, untuk anaknya itu tetap kita akan buatkan di ikut kakak ini. Masih ada ini Bu Nurma. Ya, ini pertanyaannya, wah ini agak ngeri sedap ini dari Indah Indriani ya. Sukamulia Bendahara, Kecamatan Bendahara di Sungai Yuni, daerah pesisir, banyak udangnya ini. Pertanyaannya, bagaimana keabsahan akte kelahiran yang mencantumkan nama orang tua palsu? Nah ini, wah ini bukan nama orang tua yang sebenarnya ya, Kak Indah. Terima kasih pertanyaannya.
Ini akan nanti direspon oleh Ibu Nurma ya. Silakan. Ya, memang Pak, banyak kasus keluarga kita itu sudah merantau ke Malaysia. Ini contoh yang terdekat yang Pak kita ambil. Merantau ke Malaysia, punya anak yang kurus yaitu nenek dan kakeknya. Karena persyaratannya dulu harus punya akte surat nikah, kan kadang-kadang warga tidak punya Pak. Bagaimana solusinya? Sering sekali warga kita itu mengambil sikap, mengakui anak cucunya itu menjadi anak kandungnya. Sering seperti itu. Nah, begitu anak ini dewasa, dia mau sekolah dan juga ataupun yang berumah tangga, dia bertanya dengan nama status orang tua sebenarnya. Apakah ini keabsahannya ya Pak? Keabsahannya bagaimana? Mungkin di sini kita akan coba mengangkat, pernah Pak Dijen itu berbicara ke kita, pas kita Zoom meeting juga, jika di akte dibuat nama orang tuanya, kakek dan neneknya sebagai orang tua kandung, itu si anaknya mau menikah dan ingin memperbaiki data aktenya. Bagaimana? Bisa tidak tanpa penetapan pengadilan? Bisa, dengan SPPTN. Selagi tidak ada sengketa rebutan hak si anak ini tadi, ya. Jadi bisa diperbaiki Bapak Ibu ke status nama orang tuanya. Lain dengan kasus yang bukan dari keturunannya ataupun mengangkat anak orang lain, itu lain lagi permasalahannya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba akan membahas keabsahannya itu. Yang mengetahui orang tua kandung di akte itu siapa? Pelapornya. Kita petugas capil hanya mencatat setelah berkas-berkasnya lengkap. Jadi kita tidak paham sampai ke dalam sana ya Pak. Mungkin hal itu akan lebih baik kita konsultasinya langsung Pak. Baik. Ya, ini yang penting ini digarisbawahi. Ya. Ini jangan terjadi. Ya, kita jangan terjadi ya. Jangan ada pengakuan anak atau mengaku anak padahal bukan anak. Ya. Ini resikonya besar sekali dan baik secara pidana, perdata. Ya, oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, ayo kita jujur, data apa adanya, siapa nama orang tuanya dan sebagainya. Lalu kalau memang sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi, ayo kita selesaikan. Jangan tunggu besok. Ya, ayo kita perbaiki. Ini kesilapan masa lalu, kita perbaiki sekarang. Ya, kami tadi disampaikan Ibu Nurma, ada prosedurnya yang kita tempuh. Insya Allah akan kita mudahkan. Yang penting masyarakat harus jujur. Ya, apa-apa yang salah di masa lalu terkait dengan kasus pelayaran ini, mari kita perbaiki sama-sama. Ya, jangan dipikir sulitnya, tidak sulit. Ini sudah mudah. Yang penting yang kita pikirkan bagaimana ini diperbaiki sekarang sehingga kedepannya ini anak-anak kita tidak lagi terkendala terkait dengan status dan data-datanya. Masih ada lagi pertanyaan? Atau kita selah dulu dengan kuis, Bu Norma? Ya. Teman-teman sekalian, coba ini kita punya beberapa hadiah. Ini Bu Norma sudah siapkan hadiah, tapi hari ini hanya 2 dulu ya, Bu Norma. Jadi kita ya untuk sambil berbagi inspirasi ini, kita punya hadiah buku beberapa. Jadi hari ini mungkin akan dibagikan untuk 2 Bapak peserta yang akan menjawab paling benar. Ya, baik, saya akan coba melayangkan pertanyaan yang sangat sederhana setelah kita sampaikan beberapa pentingnya akte pelayaran tadi ya. Nah, saya di sini akan mencoba memberikan pertanyaan, apa itu manfaat kepemilikan akta kelahiran? Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tadi ada beberapa item yang saya sebutkan, siapa yang terbanyak lengkap dan benar mungkin akan jadi pemenang ya Pak. Teman-teman yang hadir, saya mendapat WA dari Pak Wagub menyampaikan salam ke seluruhnya yang telah bergabung ya. Terima kasih telah bergabung. Beliau mohon maaf tidak bisa aktif ikut, tapi beliau senang kita bisa berdiskusi, bisa sharing-sharing di forum seperti ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi warga yang kalau ada keluhan, kalau ada permasalahan terkait dengan pelayanan induk terutama terkait dokumen-dokumen kependudukan, silakan. Kami dari pemerintah Aceh Tamiang, Pak Bupati, Pak Wagub, dan kami di Dinas Dukcapil sangat terbuka untuk menerima semua permasalahan yang terkait dengan induk, kita selesaikan segera mungkin ya. Jangan ragu kalau ada hal-hal percaloan, ada pungli yang menyangkut dengan pelayanan kami, segera saja disampaikan. Boleh ke Pak Bupati, boleh ke Pak Wagub, boleh ke kami, silakan. Ya, kita akan cari solusinya, ya supaya masyarakat betul-betul tidak ada yang dirugikan,
Ya, pertanyaan ini dari Ningsi ya, Pak. ya. Keren nih Wah, ini pertanyaannya. pertanyaannya bagus. Saya bacakan ya, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Akte lahir kan cetak cukup sekali seumur hidup. Oke. Ya. Kalau akta lahir sudah punya, tapi akta lahir Aceh Timur, kecamatan ini kita dulu ya. Karena pada waktu itu Aceh Tamiang belum terbentuk. Jadi bagaimana Pak? Buat ulang akta lahirnya atau cukup dilapor saja ke Capil Aceh Tamiang? Terima kasih. Jadi teman-teman, memang akte kelahiran itu sekali seumur hidup buatnya. Dimanapun kita membuatnya cukup sekali. Nah, tinggal sekarang karena itu akte-akte yang masa Aceh Timur itu akte-akte yang belum by system membuatnya, masih manual. Sehingga ya data-data akte-akte yang lama itu belum terdata di dalam sistem kita, database kita. Oleh karena itu kami berharap kerjasama masyarakat bagi yang memiliki akte kelahiran lama yang di bawah tahun 2010 pertama, ya 2010 ke belakang, itu mohon dilaporkan kepada kami. Ya, dilaporkan kepada kami ke nomor WA layanan ya Pak Rijal ya, kita sepakat kemarin ke nomor WA layanan. Nanti kami akan input ke dalam sistem. Ya. Jadi tidak usah lagi dibuat baru, cukup dilaporkan ke via nomor WA saja. Nomor WA-nya ini nomor WA layanan Dukcapil Tamiang ya, 0811 6873 233. Tolong diketikkan di nomor di chatting room ya Pak Rijal. Nomor HP layanan kita atau WA layanan kita 0811 6873 233. Jadi teman-teman silahkan di copy, di foto atau di PDF-kan akte kelahirannya dan nomor kakaknya. Karena akte kelahiran lama itu juga kadang-kadang tidak ada nomor NIK-nya. Jadi kami butuh kakaknya supaya kami bisa input di siapa NIK berapa gitu ya. Nah, dua-dua tadi kakak dan akte kelahiran itu kemudian dikirim saja ke nomor WA ini, nanti kami akan input ke dalam sistem. Ya, jadi kalau selama ini kami di data kami baru 55% warga kami yang memiliki akte kelahiran, mungkin ada yang sudah punya lama ya, punya lama ini kalau kita input mungkin angkanya persentasenya lebih tinggi. 0811 tadi 6873 Pak, ya 6873 233. Ini nomor HP layanannya, Bapak Ibu. Kita punya juga nomor HP pengaduan. Ini untuk yang komplain, yang mau marah-marah boleh di sini. Nomor pengaduan 0811 6873 sama 6873 022. Jadi di belakangnya saja. Jadi untuk nomor kalau ada komplain terhadap layanan, ada pungli, ada macam-macam, ini silakan. Kalau lama prosesnya sampai berminggu-minggu, itu silakan. Ya, silakan diadukan di nomor WA atau handphone pengaduan itu, nanti akan segera kami respon. Ada chatting dari Ibu Halimah ini di Merande. Merande banyak baik, ya. Di pesisir daerah pesisir yang banyak ikan bandeng, ya, ikan bandeng, udang, dan kepiting di Merande. Baik, assalamualaikum Pak. Saya Halimah dari Kampung Merande. Saya mau bertanya, akte kelahiran berlaku kemana aja ya Pak? Apa berlaku di tempat tinggal kita aja? Misalnya kita mau pindah ke Medan, apa akte harus diubah juga seperti KK, KTP, dan sejenis lainnya Pak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Nima. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, kalau akte kelahiran sekali seumur hidup membuatnya, ya, jadi tidak perlu lagi dibuat kembali, dirubah dan sebagainya, kecuali memang ada kesalahan-kesalahan itu diperbaiki saja, tapi bukan membuat ulang. Nah, lain dengan KTP dan KK, kenapa harus dibuat ulang? Kalau kita berpindah, maka ada komponen datanya yang berubah, misalnya alamatnya berubah, maka KK-nya harus dirubah, KTP-nya harus dirubah. Begitu juga kalau misalnya status perkawinannya dulu belum menikah, sekarang sudah menikah, maka KK dan KTP-nya juga harus diperbaiki atau dirubah. Sementara akte kelahiran kita, akte kelahiran itu hanya pencatatan kelahiran. Siapa kita, kapan dan di mana lahirnya, siapa nama orang tua kita. Nah, itu tidak akan berubah. Jadi itu kecuali
kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pelaporan awal itu. Misalnya, oh tempat lainnya ternyata ada kesalahan satu huruf, kita perbaiki. Ya, sedangkan yang lain-lainnya tidak, karena peristiwanya tidak terjadi lagi. Kita lahirnya cuma sekali. penting Ya. sekali seperti itu ya Pak. Sekali seumur hidup lahirnya. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, untuk akta kelahiran di bawah tahun 2019 yang tidak bisa menunjukkan buku nikah dari tua, maka di aktanya dibuat anak ibu, sedangkan sekarang bisa dibuat anak ayah dan ibunya dengan SPPDM. Pertanyaan saya, bisakah diubah akta kelahiran yang tercatat anak ibu menjadi akta yang tercatat nama dokumen dalam akta tersebut? Terima kasih Pak Bu atas perhatiannya. Wah, ini yang pertanyaannya paham nih Pak. Nah, paham dia akan akta kelahiran. Baik, memang sebelum SPPDM itu ada, status bagi yang tidak bisa menunjukkan surat nikah, status anaknya otomatis adalah anak ibu. Bagaimana kita harus bisa merubahnya? Ya, itu bisa kita lakukan dengan anak pengesahan, akta pengesahan anak. Bagaimana si orang tua tersebut melakukan isbat nikah terlebih dahulu? Ya, Bapak Ibu, karena dia sudah punya akta kelahiran dengan status asli tadi, anak seorang ibu. Untuk merubahnya, dia harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Diakui peristiwa perkawinan yang pertama secara tidak hukum negara tadi, dengan melakukan isbat nikah otomatis statusnya akan berubah. Bukan menikah kembali ke KUA, tetapi dengan isbat nikah. Nanti kita akan menerbitkan akta pengesahan anak di sini, ya Bapak Ibu ya. Memang alhamdulillah negara Indonesia itu hari ke hari, tahun ke tahun akan lebih mempermudah untuk kepemilikan dokumen hak warga negara Indonesia-nya. Jadi dalam hal ini kita butuh proses dulu untuk menanganinya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ya. Bu Kabit. Ya. Saya kasih pertanyaan kedua untuk kuis yang kedua, ya. Apa kerugian atau resiko kalau kita tidak punya akte kelahiran? Nah, apa kerugian atau resiko jika kita tidak memiliki dokumen akte kelahiran? Ya, jadi saya sudah kasih contoh. Resikonya bisa untuk kita sendiri, bisa juga untuk anak kita. Ya, silakan dijawab di chatting. Nanti di akhir sesi ini, pertemuan ini, kami akan umumkan siapa yang berhak atas hadiah yang menarik ini. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita memang sudah 1 jam lebih ya. Sudah 1 jam lebih. Tapi ini belum semua ada jawaban. Ini yang pertanyaan saya belum ada. Mungkin yang Ibu Nurma dulu kita lihat yang sudah menjawab, biar kita bisa lihat siapa yang bisa kita berikan hadiah. Ibu Nurma bisa lihat. Mana jawabannya? Nah, ini jawaban atas pertanyaan Nurma ya. Dari jawaban dari Indah Indriani, alamat Dusun Pelopor ya. Waduh, kecil kali nih Pak ya. Dusun Pelopor, Desa Sukamulia, Bendahara ya, Bendahara ya. Jawaban dari pertanyaan manfaat akta kelahiran yang pertama, sebagai unit pengakuan negara mengenai status individu, status perdataan, dan status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, pembuatan KTP akademik. 3, pembuatan SIM, 4, pembuatan paspor, dan 5, pengurusan warisan. Yang keenam, pengurusan beasiswa, yang ke-7, pengurusan pensiun bagi pegawai. 8, melaksanakan ibadah haji. 9, pengurusan pengakuan anak, dan juga yang ke-10, pengurusan ya. Keren nih Pak jawabannya. Sangat-sangat sempurna kalau saya katakan Pak jawabannya. Ini bisa dapat hadiah ini ya. Selamat buat kita. Berarti untuk yang kuis pertama ini kita selamat ke Indah ya, Indah Indriani di Sukamulia Bendahara. Baik, kalau ada pertanyaan lain atau kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan sesuatu, kalau memang ada yang memberikan saran, kita buat kita. Termasuk boleh nanya masalah layanan, ya. Tidak Silakan. harus ke layanan Pak ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kalau memang ada
Allah kami akan coba menampungnya. Alhamdulillah masih stay dari 23 peserta kita sampai jam 15.37. Oke, sambil menunggu juga jawaban-jawaban, ya kita mungkin ingatkan tadi kawan-kawan sekalian bahwa yang terkait akte kelahiran ini semua harus punya, semua harus memiliki. Jadi kita bersama-sama dengan seluruh jajaran, dengan kecamatan, dengan Perdatu dan PMK ini harus bekerja keras supaya seluruh penduduk Tamiang harus lengkap mempunyai akte kelahiran. Ya, kalau yang umur usia pendidikan yang 0 dan 18 tahun sudah aktenya sudah bagus, walaupun ada 1-2 yang belum, tapi yang dewasa ini yang banyak sekali yang belum punya. Jadi oleh karena itu, pada rekan-rekan yang telah hadir di forum ini, kami mohon dukungan dan kerjasamanya. Coba periksa kembali di dokumen masing-masing, di keluarga masing-masing, apakah semua sudah punya akte kelahiran. Ya, kalau belum, ayo segerakan. Begitu juga mungkin disampaikan kepada tetangga dan lain-lainnya. Ayo kita segerakan, lengkapi dokumen kita, supaya nanti hal-hal terkait dengan layanan publik ini bisa dipenuhi oleh masyarakat. Ya. Nah, untuk kemudahan masyarakat dalam mengurus akte kelahiran, silakan minta bantu atau difasilitasi oleh PMK, oleh Pak Datu. Ya, silakan. Ini yang sudah dilakukan oleh PMK, alhamdulillah sudah berhasil kami selesaikan. Silakan dititip, kalau nggak sempat ke Dukcapil, silakan. Tapi jangan pakai perantara lain. Karena kawan-kawan PMK ini sudah kita latih, sudah bisa memeriksa berkasnya seperti apa yang benar. Ya. Jadi minta bantu saja sama kawan-kawan PMK, supaya nanti beliau yang akan menyampaikan ke kami, ya, kami akan proses penyelesaiannya. Ya. Sekali lagi kami minta jangan lagi menggunakan orang lain yang calo-calo seperti itu. Ya, sulit sekali bagi kami dan tidak bisa kami kontrol kalau nanti di belakang kami ada pembayaran dan sebagainya. Ya, jadi kita bantu saja sama PMK dengan Pak Datu. Soalnya PMK ini kan semua nanti di bawah pengawasan Pak Datu, ya, difasilitasi oleh Pak Datu. Ya, saya kira ini yang perlu kawan-kawan, ini sudah ajan kita sudah bisa diakhiri ya. Jadi ini harapan kami segera urus akte kelahirannya ya, supaya semakin lengkap dokumen kita, semakin mudah urusan kita dalam hal pelayanan publik. Ruginya tidak bisa mengurus dokumen lainnya, tidak bisa buat daftar sekolah, tidak bisa keluar negeri. Wah, Iklima mau keluar negeri ya. Haji, amin, insya Allah ya. Tidak bisa menikah juga. Wah, ini lebih lengkap ini Iklima ya. Kemudian Bu Indah dari KMKBD, kan sudah dapat hadiah ya dari Ibu. Oke, kalau gitu saya hadiahnya untuk Bu Iklima deh. Iklima di Belanda Perak ya. Ini jawabannya lebih lengkap ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung waktu ya. Kami menyampaikan terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, bertanyanya bagus sehingga bisa menambah wawasan bagi yang lain juga ya. Bagi yang belum terjawab nanti akan kami respon secara khusus. Bagi yang dapat hadiah kami tunggu di Dukcapil hari Senin kali ya. Hari Senin boleh nanti kontak dicek oleh Pak Rizal, ada nomor handphone tadi. Silakan nanti janjian, tapi di kantor janjiannya jangan di warung. Ya, nanti sambil kita silaturahmi ya. Baik, saya kira itu saja Bu Lemah yang disampaikan terakhir. Ini Pak. Baik, mungkin Pak, mudah-mudahan dengan adanya acara rutin Dukcapil Sapa Warga, kita pihak Dinas Kelurahan itu lebih bisa mendekatkan diri ke warganya langsung. Jadi kan Bapak Ibu dengan acara ini kami mengharap gunakanlah sebaiknya acara ini akan sangat membantu bagi warga yang tidak paham akan pentingnya dokumen kependudukan ya. Boleh itu salah satunya akta kelahiran, boleh juga yang lain-lain. Mungkin hanya itu Pak dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada yang tidak puas dengan jawaban kita hari ini, saya akan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kalau memang ada permasalahan, silakan pintu kami sudah terbuka untuk melayani warga Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Nurma. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Tapi
Tapi kami ingin mendapat juga respon dari kawan-kawan, sebaiknya waktu yang enak gitu loh. Jadi waktu yang nyaman, yang lebih leluasa bagi warga untuk kita mengadakan diskusi seperti ini. Apakah di pagi, sore, atau sore seperti ini, atau bahkan malam. Ya, karena kita ingin sebanyak mungkin warga yang kemudian ada permasalahan induk itu yang ikut di dalam forum ini. Ya, jadi teman-teman silakan memberi masukan di chatting group boleh atau ke nomor WA yang tadi sudah kami sampaikan, nomor WA layanan ya, Pak Rizal ya. Ya, nomor WA layanan itu silakan kasih masukan apa format acara ini seperti apa yang perlu, yang lebih nyaman bagi warga ya, yang lebih nyaman bagi warga silakan ya. Terkait dengan waktu, kalau secara frekuensinya kita akan tetap lakukan dulu 2 minggu sekali, tapi jamnya mungkin ya, jamnya yang lebih nyaman bagi masyarakat untuk kemudian bisa berpartisipasi secara aktif di dalam forum kita. Ya, kami tunggu masukan-masukannya, teman-teman. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih Bang Rizal, Pak Kabi, Bang Rahmat, tim Kia yang sudah memfasilitasi Zoom meeting Dukcapil Sapa Warga ini. Mohon maaf bila ada yang tidak pada tempatnya, kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.